Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Guys, puji Tuhan banget hari ini kita dapat catering donasi lagi. Hari ini gua langsung menggabungkan dua catering donasi. Yang pertama dari Bapak Hendrik, yang kedua dari Ibu Emilia. Nah, Bapak Hendrik ini motivasinya untuk melakukan catering donasi adalah karena ingin berbagi aja nih. Tapi kalau Ibu Emilia untuk merayakan syukuran 1 bulan anaknya yang bernama Lili. Jadi gue juga mengucapkan selamat, semoga anak dari Ibu Emilia yaitu Dede Lili bisa tumbuh dewasa dengan baik dan luar biasa. Oke teman-teman, langsung aja untuk catering Bapak Hendrik hari ini sebanyak 60 packs akan kita kirim ke Panti Asuhan Holy Angel. Terus untuk yang kedua, Panti Lansia Caritas sebanyak 60 packs juga dari Ibu Emilia. Nah, untuk menu kita hari ini adalah kita punya nasi putih, terus nanti bakal kita kasih telur ceplok, nanti ada bakso ayam goreng, terus cah brokoli dengan saus tiram, terus yang terakhir kita menggunakan sambal ala dimsum sebagai dipping sauce atau cocolannya teman-teman. Nah, hari ini menu yang berbeda yaitu adalah bakso ayam goreng. Hari ini gue bakal kasih teman-teman resep bakso ayam goreng yang simple, enak, dan pastinya mudah sekali untuk kita buat ya. Nah, di sini sudah banyak banget ingredients, tapi tenang aja, ini bukan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat si bakso ayam goreng aja, tapi untuk membuat berbagai macam menu kita hari ini. Nah, gue mulai dulu dari bakso ayam goreng ya. Bahan-bahan yang kita butuhin nih, untuk 120 box, totalnya kita menggunakan 9 kilo paha ayam. Ini beserta dengan kulitnya kita giling sedang, tidak kasar, tidak juga terlalu halus. Yang kedua, ini ada sagu, kita pakai sebanyak 1 kilo atau 900 gram. Patokannya si sagunya ini 10% aja dari si dagingnya ya. Terus untuk selanjutnya kita ada telur. Untuk telurnya ini kita gunakan perbandingan 1:1. Jadi untuk 1 kilo daging ayam kita menggunakan 1 butir telur teman-teman. Untuk selanjutnya kita ada bawang putih. Bawang putihnya ini untuk 9 kilo daging ayam kita pakai 300 gram. Terus untuk bombaynya kita pakai setengah kilo. Nanti akan kita giling. Terus ada daun bawangnya juga setengah kilo. Dan yang terakhir ini ada mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Ini semua sudah gue campurkan jadi satu, masing-masing 100 gram, 100 gram, 100 gram. Oke, begitu aja teman-teman. Gue langsung akan melakukan pekerjaan kita hari ini ya teman-teman ya. Ini ada daging gilingnya, nanti ini bawang bombay, telur, dan lain sebagainya akan kita campur-campur dan akan kita giling juga ya. Oke, untuk ayamnya ini sudah digiling dari supplier gua, sudah kita terima jadi. Nah, ini sebanyak 1 kilo tepung sagu, langsung aja gua masukin. Oke, selanjutnya kita punya telur ya.
Ya, telurnya kita pecahin di wadah terpisah dulu ya, jangan sampai nanti dapat zong ya, terus masuk langsung ke dagingnya, nah, mampus dah lu. Jadi kita pecahin di tempat yang terpisah dulu. Oke, telurnya sudah beres. Oke, jadi di sini udah ada ayam, sagu, sama telurnya udah kita masukin. Selanjutnya ini ada bumbu marinasinya ya. Ini ada minyak wijen, kecap ikan, dan juga mix seasoning masing-masing 100 gram, 100 gram, 100 gram. Langsung kita masukin ya. Oke, ini bahan-bahannya udah masuk. Sekarang kita tinggal ngolah si daun bawang, bawang putih, dan bawang bombaynya. Oke, daun bawangnya langsung kita potong-potong. Ya, ini potong kasar aja karena mau kita giling ya. Oke ya, teman-teman, daun bawangnya udah kita potong. Jadi bahan-bahan yang akan kita giling ya. Ingat, bukan kita halusin, tapi kita giling. Ini ada bawang bombay, bawang putih, sama daun bawang ya. Oke, hari ini kita dibantu sama Mas AU. Thomas Seu. Udah, sedikit-sedikit dulu. Nanti masih ada nih daun bawang. Oh, cukup. Ini jangan halus-halus. Nah, udah cukup nih, bagus. Ini sekalian daun bawangnya nanti semuanya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini udah digiling sama Mas Seu. Yang kita inginkan teksturnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita teksturnya kayak gini tuh, bawang putih dan bawang bombaynya ya. Jadi nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar. Nah, ini kita masukin semuanya. Iya. Dan dilanjutkan lagi sama Mas Seu ya. Jadi tinggal daun bawangnya nih sama sedikit bombay lagi. Sambil digiling sama Mas Au ya. Di sini gua mau langsung aja ngaduk-ngaduk si adonan dari bakso ayam kita ya. Oke. Udah cukup kali. Sedikit lagi ya. Ini kita aduk terus ya teman-teman ya, sampai tercampur rata ya. Oke, cukup ya. Oke, yuk. Nah, ini daun bawang dengan bawang bombaynya kita masukin semua. Ya, teman-teman bisa lihat ya, daun bawangnya kayak gini, kita giling ya. Jadi teksturnya nggak halus banget, masih ada daun bawangnya. Kalau mau diiris juga boleh aja, terserah teman-teman. Cuma kalau gue lebih enak digiling gini, lebih mempersingkat waktu, dan hasilnya lebih konsisten. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini udah kecampur dengan rata nih antara semua bahan-bahan atau ingredients yang kita punya. Ayam, terus ada sagunya, ada bawang putih, bombay, daun bawang, dan bumbu-bumbu sederhana. Wangi banget ya, asli wangi banget. Teman-teman tinggal ikutin aja. Buat kalian yang mau bikin dikit ya tinggal kalian bagi aja ya tadi. Untuk ingredientnya sudah gua sebutin. Oke, adonannya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Sini udah tercampur semua. Tuh ada kulit-kulit ayamnya yang kegiling. Terus juga adonannya ya kurang lebih seperti inilah tingkat kehalusan si daging ayamnya. Dan ini nanti tekniknya tinggal kita ambil terus ya kayak bikin bakso biasa lah, dibulet-buletin, diambil terus digoreng ya. Dan ini di belakang gua udah siapin minyak, tadi udah gua mulai hangetin. Adonan bakso ayam ini udah bisa kita goreng ya. Hari ini gua bakal bikin mungkin sampai 200 piece karena satu porsinya itu isi 3 bakso.
120 porsi, 120 porsi dikali 3 berarti berapa? 360 piece bakso ayam goreng hari ini. Bakso ayam gua udah tinggal gua bikin. Terus nanti si Sewu bakal bikin dipping sausnya atau cocolannya ya, yaitu sambal ala dimsum, dan dia tinggal prepare ringan untuk menu-menu kita hari ini. Oke, teman-teman, di belakang si Sewu lagi prepare ya, lagi ngerjain apa namanya kondimen-kondimen yang akan kita gunakan untuk masak si brokoli dan juga nanti bakal bikin sambal. Dan sekarang gua bakal bikin si bakso ayam gorengnya dulu nih. Nah, mudah banget teman-teman, ini dari ayam yang sudah kita buat ya. Ini tinggal kita giniin, ambil set, terus kayak bikin bakso biasa aja. Tuh, nggak bisa pakai sarung tangan. Payah teman-teman ya, kita nggak bisa pakai sarung tangan, ini nggak akurat nih. Nah, udah kita kobok ya. Oke ya, ini lebih mantap. Nah, oke, nah seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi gua contohin, oke. Kita tekan, terus kita ambil set di minyak yang hangat cenderung panas, langsung kita masukin ya. Oke ya, langsung gue buat ya. Oke, ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kurang lebih satu baksonya itu 20 sampai 25 gram. Ya, teman-teman jangan lupa untuk memainkan apinya ya. Jadi besar kecil harus terus dijaga biar teksturnya juga kejaga ya. Untuk bakso ini, satu baksonya mungkin kurang lebih kita butuh waktu sampai 6 menit untuk menggorengnya ya. Tergantung konsistensi dari kompor teman-teman semua juga. Ya. Kalau misalkan belum begitu matang, jangan diaduk-aduk, nanti mereka masih bisa ngambiar, pecah ya. Jadi pelan-pelan aja, slow. Oke, jangan terlalu penuh. Ya, ini pelan-pelan aja, teman-teman harus mengerti teksturnya ya. Bahaya sekali kalau teman-teman nggak ngerti. Oke, ini kita pelan-pelan kita aduk teman-teman ya. Benar-benar harus hati-hati. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya teksturnya ya, ini bagus banget. Jadi ini gua kasih lihat teman-teman, tuh kurang lebih bakso ayam kita kayak gini, bulat-bulat ya, dan ini masih ringkih sekali. Tunggu dia udah agak coklat, kita baru boleh angkat-angkat pelan-pelan. Ya, ini gorengnya mungkin agak lama ya, kita butuh sampai warnanya kecoklatan. Jadi ini pelan-pelan kita aduk terus dan aduk terus. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini adonan si bakso ayam kita udah hampir habis tuh. Ya paling tinggal sedikit lagi. Nah, ini gua sambil bikin terus ya teman-teman ya. Kurang lebih kita membutuhkan 360 piece ya. Kalau satu porsinya isi 3 dikali 120 berarti 360 piece. Ya 300 sampai 400 deh. Pokoknya ini totalnya kurang lebih 10 kilo adonan. Kita buat sampai habis ya teman-teman ya. Terus tips and triknya dalam membuat bakso goreng ayam ini teman-teman harus diingat, kalau dia belum ngeset teman-teman nggak boleh ngaduk-ngaduk ya. Nggak boleh ngaduk-ngaduk si adonannya ini, nanti akhirnya bakal bisa pecah terus rusak gitu ya. Jadinya sayang. Teman-teman nggak usah takut gosong. Kalau misalkan teman-teman bisa mainin apinya,
pasti hasilnya juga bakal bagus. Yang penting teman-teman bisa ngatur temperaturnya ya. Pokoknya ini harus dimasak kurang lebih selama 7 sampai dengan 8 menit ya untuk mematangkan si bakso goreng ayam ini, teman-teman. Oke, ini mau gua bikin terus sampai habis. Oke, teman-teman, ini udah mau habis ya bakso goreng ayam kita. Nah, ini terus saja kita goreng ya dengan minyak panas, jangan dikecilin apinya. Tapi ya tetap sih pengaturan suhu dan temperatur itu teman-teman harus ngerti ya. Pokoknya minimal banget ini 7 menit digoreng biar benar-benar matang. Dan warnanya juga harus golden brown biar cantik. Nah, ini adonannya, terus ini ada baksonya ya. Ini belum boleh kita otak-atik karena belum begitu ngeset banget. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini adalah contoh bakso gorengnya yang sudah matang ya. Tuh. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Warnanya cantik, bentuknya juga cantik ya. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, bentuknya cantik banget dan warnanya juga bagus ya. Ini kita goreng kurang lebih 7 menit untuk satu piecesnya ya, satu bijinya. Nah, ini langsung gue cobain ya. Luarnya garing banget, dalamnya empuk dan rasanya pas banget. Aroma bawang ada, bawang putih, bawang bombay, daun bawang. Dan teman-teman bisa lihat isinya, nasi bener-bener juicy banget ya. Nah, ini kita goreng kurang lebih 7 sampai 8 menit dan hasilnya kayak gini. Bener-bener enak banget. Oke. Begitu aja. Bakso goreng kita ini udah selesai kita buat. Tinggal sedikit lagi adonannya. Habis itu kita tinggal lanjut ke depan buat ngeplating semua ingredient yang kita buat ya. Jadinya tadi nasi putih udah dikerjain sama anak-anak. Telurnya juga udah dikerjain sama anak-anak. Bakso gorengnya sudah beres. Tadi sambelnya juga udah dibikin sama si Mas Eu. Dan terakhir nanti sehabis bakso goreng ini selesai, gua tinggal masak si brokoli saus tiramnya aja teman-teman. Dan seluruh menu kita sudah selesai. Oke, ini gue mau selesaiin dulu. Abis itu kita lanjut buat masak si brokoli saus tiram. Oke, teman-teman semuanya, kita udah selesai ya bikin bakso gorengnya. Kurang lebih 500 biji ya. Capek banget, gila, parah. Dan sekarang kita bakal lanjut buat bikin si brokolinya. Brokolinya tadi udah direbus setengah matang, kurang lebih 1 menit per 1 kali rebusnya. Sekarang langsung aja kita eksekusi ya si brokolinya. Nah, ini ada minyak. Oke, langsung bombaynya kita masukin. Sama dengan bawang putihnya kita masukin. Kurang lebih 3 sendok makan. Ya, tumis-tumis. Nani? Woi, AU sulap. AU sulap. Oke. Udah masuk. Kita masukin bumbu EXO teman-teman, kurang lebih 2 sendok makan. Oke ya. Nah, gua nggak pingin si bombaynya ini sampai terlalu layu teman-teman, jadi cukup wangi aja ya. Ada bawang putih, ada bombay, ada bumbu EXO di sini ya. Teman-teman bisa lihat warna minyaknya langsung berubah. Oke, untuk ngasih rasa sedikit pedas manis gitu, jadi kita hari ini pakai paprika. Paprikanya masuk merah dan hijau. Oke. Iya. Sama halnya dengan bombay, gua nggak mau terlalu layu dulu ya. Nanti kita bakal masih masak-masak oseng-oseng. Nanti terlalu layu. Sekarang kita masukin langsung brokolinya. Oke, ini kita bakal masukin brokolinya. Tadi ini brokolinya udah direndam, udah direbus juga. Tapi dilihat-lihat kayaknya masih ada beberapa uletnya gitu ya, bahaya banget. Jadi kita masaknya pelan-pelan sambil nyari-nyari. Dapat lagi. Oke ya, mudah-mudahan nggak ada lagi.
Oke, ini kita tumis-tumis. Paprika kalau udah ketemu sama brokoli ini udah nggak pernah salah, ini aromanya sama rasanya udah pasti mantep banget. Oke, kecilkan dulu apinya. Sekarang kita kasih seasoning ya. Minyak wijen kita masukin. Ya banyak ini ya, karena sayurannya juga banyak ini, 15 kilo. Kita masukin kembang kolnya, kita masukin minyak wijennya kurang lebih ini 3 sendok makan sampai 5 sendok makan lah. Tergantung selera juga. Oke. Selanjutnya kecap ikan. Kecap ikan wajib banget ya, gue kalau masak selalu pasti pakai kecap ikan. Karena punya aroma yang khas dan rasa yang mantap. Oke. Selanjutnya teman-teman, masuk mix seasoning. Ya teman-teman, kita sambil beroperasional kedai sambil mengerjakan catering ya teman-teman ya. Jadi sambil ya bersibuk-sibuk ria lah ya. Oke, ini obat gantengnya masuk ya, kurang lebih 3 sendok teh. Dan yang terakhir gula. Gulanya kali ini agak banyak karena kita mau dominan rasa saus tiram ya. Kalau tumis-tumisan saus tiram itu biasa dia identik rasanya gurih dan manis. Oke, sekarang saus tiramnya. Oke, saus tiramnya juga cukup banyak kita pakai, ini kurang lebih ya mungkin 6 sendok makan ya. Oke, ini udah gua aduk-aduk nih cukup lama ya, kurang lebih udah hampir 3 hari. Lucu gak? Ya, gua rasa ini udah cukup tercampur rata ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, proses pengerjaan catering tuh kayak gini. Capek ngerjain catering. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis catering atau kuliner ya, harus ingat bahwa SDM dan tenaga itu udah harus banget dikorbanin dalam bisnis catering. Oke, sekarang gua mau cobain dulu. Oke, gua rasa ini udah cukup banget ya, manis gurih. Kita kasih sedikit pengental biar bumbu-bumbunya ngikat semua ya. Oke, cukup. Langsung gedein lagi apinya dan kita aduk-aduk lagi. Oke, gua rasa udah cukup ya. Teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Jadi saus-sausnya tuh kental, menyelimuti setiap sisi-sisi dari brokolinya. Terus juga brokolinya masih garing, paprikanya juga teman-teman masih lihat ya. Ini masih fresh dan udah pasti garing banget. Nah, untuk rasanya cukup manis dan gurih aja, nggak terlalu banyak main mecin. Begini aja udah jadi tumis brokoli saus tiram kita, mudah sekali buatnya. Buat teman-teman yang buat konsumsi sendiri di rumah, mungkin bikinnya dikit, bisa ditambahin udang, bakso, dan lain sebagainya sesuai dengan protein kesukaan teman-teman semuanya. Oke, gini aja dan ini udah beres dan udah bisa kita lanjut buat kita plating di dalam.
Oke, teman-teman, gua dan tim udah menyelesaikan catering hari ini ya. Asli capek banget hari ini. Aduh, gua mau nge-share resep bakso ayam tapi salah schedule catering. 120 box kita bikin bakso ayam dan gue bikin sendiri, gempor asli. Lain kali kalau catering 60-60 aja kali ya, kita baru bikin resep yang aneh-aneh lah. Asli capek banget, parah. Dan sekarang udah jam 3, seharusnya ini kita kirim jam setengah 4 sampai lokasi. Nggak tahu ke Uber apa enggak sih, mudah-mudahan ke Uber ya sampai ke Panti Lansia Caritas, karena nggak terlalu jauh juga, mungkin setengah jam bisa nyampe. Oke, untuk menunya teman-teman, minta satu bro. Nah, untuk menunya seperti ini nih teman-teman ya. Di sini ada nasi putih, ada telur ceplok, ini ada bakso gorengnya ya teman-teman, tadi udah lihat ya, udah gue cobain. Terus ini ada brokoli yang ada paprikanya, dan ini ada sambal ala dimsumnya teman-teman. Nah, menunya sesimpel ini aja, harganya 25.000 per box. Ini udah garansi pasti enak. Resepnya teman-teman yang mau bikin di rumah tadi gue udah kasih ya. Teman-teman nggak tahu nanti gue bakal tulis di deskripsi atau enggak. Yang pastinya biasa kalau ngupload gue ya main upload aja gitu ya. Kalau ingat gue tulis, kalau nggak ingat ya udah. Terus juga kalau video hari ini agak gelap, sorry banget karena gue lagi ada masalah dengan kelistrikan ya. Tuh mati listriknya. Nah, jadi lampu gue pakai softbox ya untuk menerangi konten hari ini teman-teman. Intinya gitu aja resep yang gue share ke teman-teman hari ini. Habis ini kita bakal langsung jalan ke Panti Lansia Caritas untuk menjalankan amanah dari Ibu Emilia. Setelah itu ke Holy Angel untuk menjalankan amanah dari Bapak Hendrik. Oke, thank you for watching sampai di detik ini. Nanti kita bakal lanjut lagi kalau kita udah sampai di pantinya ya teman-teman. Bye. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti pertama. Kita nyampe di Panti Lansia Caritas. Ibu, Pak. Oke, sudah. Bu, iya. Halo, ya. Udah semua ya. Aku langsung aja pamit ya. Makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Oke, kita udah beres ngasih ke Panti Caritasnya. Tadi kita keluar dulu deh. Pak, mari ya. Oke teman-teman, kita udah selesai ngasih ke Panti Lansia Caritas donasi dari Ibu Emilia. Sekali lagi untuk merayakan syukuran 1 bulan anaknya ya. Semoga baby Lily, my love, bisa menjadi anak yang membanggakan dan tumbuh dewasa dengan baik dan cerdas. Dan sekarang gue bakal langsung jalan ke panti asuhan kedua. Kita bakal jalan ke panti asuhan Holy Angel, yang dimana di donaturnya itu adalah Bapak Hendrik. Oke, perjalanan masih cukup jauh, kurang lebih 1 jam dari Panti Lansia ini ke panti asuhan Holy Angel, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah kita sampai di panti asuhan ya. Oke, kita udah sampai di panti asuhan kedua yang manakan sama Pak Hendrik. Shalom. Wah, nih suara Suster Rosa nih. Halo. Iya, shalom sus. Sehat suster? Baik. Sehat ya? Sehat dong. Puji Tuhan. Ya minggu depan jangan lupa udah Rabu ya? ditulis. Iya, Rabu ya. Oke. Langsung aku turunin ya. Ih, rajin banget. Oke, sudah semua ya, suster. Halo sayang. Iya, kamu emang masih ingat aku? Oh, ingat semua ya. Keseringan datang ini kayaknya harus sebulan sekali aja. Oh ya, kalau berkat Tuhan. Oh, jangan ditolak ya. Boleh. Terus sekolah-sekolah gimana? Semua online ini? Duh, berat sekali ya. Tapi apa menurut Panti lebih enak online atau? Ya enggak lah, repot banget. Ya, semuanya tiap hari di sini. Karena kan kita belum ngurus anak, ngurus belajar, Iya ya. ngurus rumah kan. Biayanya lebih besar juga. Iya, betul. Kuota-kuota itu ya. Ini aja kita wifi aja kadang-kadang. Bulan kemarin itu 700 lebih kita bayar wifi-nya. Nggak tahu bulan ini Iya. berapa. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat donatur yang makin banyak biar bisa nyumbang bukan cuma makanan tapi juga bisa ngasih rupiah, Iya, betul. bisa ngasih barang-barang ya. Buat sekolah itu paling Betul, penting. Dana betul. pendidikan. Dana pendidikan ya. Emang setiap bulan 1 bulannya aja Kak segini nih. mana tuh? Biar aku ngintip ya. Ini lagi piket nih.
Sama punya adik-adiknya. Waduh. Ini 1 bulan. Ini semuanya yang sekolah. Itu semua yang sekolah. Karena yang 2 orang itu di donatur, jadi kita ada yang donatur. bantu dia. Oke, jadi 2 free. jadi ini total anak setiap bulan butuh 12 juta buat Saya bayar setiap bulan ini. 12.300.000. Itu biasanya dananya dari mana aja, Suster? Sampai Memang terkumpul sih, ini. Memang sih berkatnya ada. Ada aja Cuma ya. Kan kita perlu antisipasi juga. Betul. Aku kirim ke kakak ya. Boleh dong. Ya sudah. Semoga nanti kita bisa kasih lebih lagi ya dari apa yang bisa kita berikan. Kalau aku seneng ngasih orang makan enak lah bahasanya. Soalnya kalau makanan enak kan jadi daging dan jadi kebahagiaan. kesehatan juga. Betul. Iya betul. Dan itu kebutuhan utama juga. Betul. Ya sudah, Suster, sampai ketemu minggu depan ya. Aku terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu. Amin. Jadi berkat Amin. buat anak-anak kita dan yang lain. Amin. Oke, Suster, makasih ya. Makasih kak. Dek, dah rajin banget, Suster. Harus kak. Kan saling. Piket ini. Iya piket deh. Oh, jadi nanti yang gantian lagi yang nyuci. Oh, gitu. Adik-adiknya kan lagi les. Vokal. Suster, dah. Iya, Suster. Oke, teman-teman, tugas gua hari ini udah beres. Donasi dari Ibu Emilia dengan Bapak Hendrik sudah beres semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai di akhir video ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sehat selalu. Dan teman-teman yang punya rekomendasi panti asuhan atau panti lansia atau apapun itu yang bisa kita bantu, tulis di kolom komen. Siapa tahu kita dapat donatur makin banyak dan kita bisa bantu lebih dan lebih lagi, teman-teman. Jujur aja, sampai saat ini ya, donatur tuh ada aja dan gak habis-habis. Ya, puji Tuhan banget ya, sampai detik ini masih banyak banget orang yang mau bersumbang sih. Gue seneng banget karena dengan ini di video gue kita bisa ngasih lihat bahwa siapapun itu, dari suku apapun, ras apapun, agama apapun, di channel gue ini kita bisa bareng-bareng bergotong royong membantu panti asuhan, panti lansia, dan masih banyak lagi semua panti-panti yang bisa kita bantu. Semoga donasi-donasi ini bisa semakin berkembang, kita bisa ngasih lebih lagi ke mereka-mereka yang membutuhkan ya. Oke teman-teman semuanya, gitu aja deh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.